Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para Kongmania, para mahasiswa Universitas Perkutut Indonesia Channel atau UPI Channel, dan mahasiswa Indonesian Turtledove University atau itu channel, dan pemirsa yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan itu channel, kampusnya Kongmania sedunia. Materi kali ini adalah podcast yang perdana untuk account Indonesia Turtledove University atau itu channel. Kali ini kita akan membahas, mencermati, sekaligus menyarankan apabila ada hal-hal yang perlu diluruskan atau perlu disempurnakan. Kali ini saya akan membahas tentang peraturan juklak dari Ketua Umum kita P3GSI seperti ini Kongmania. Sesuai dengan surat Ketua Umum P3GSI nomor 04/SK/P3GSI 2025 tanggal 14 Februari 2025. Para Kongmania atau mahasiswa semuanya pasti sudah punya datanya. Sementara saya juga dapat dari WA grup yang mana data tersebut di-share oleh pengurus P3GSI dari Pengwil maupun Pengda. Adapun setelah kita cermati, ternyata di dalam SK tersebut terdapat 12 poin aturan-aturan yang wajib diikuti oleh pengurus dan para Kongmania. Kalau tidak salah bersamaan dengan diklat nasional di Surabaya. Untuk lebih tahu apa-apa saja yang dilaksanakan di diklat, itu channel akan mendatangkan narasumber, sekaligus narasumber tersebut akan memberikan informasi, edukasi terkait dengan juklak dari Ketua Umum tersebut. Adapun tujuannya tidak lain adalah mendukung program dari P3GSI. Apa daripada isi atau apa yang tidak disampaikan oleh narasumber itu channel, untuk itu silakan simak tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Mulai dah kerja Pak Rumus. Ditungguin nama peserta sampai ngantuk-ngantuk. Padahal panitia untuk mengisi kekosongan itu sambil menunggu diumumkanlah lelang. Surprise. Masih belum kelar juga. Pak, tadi saya di babak ketiga udah bunyi nih. Ini kok kosong. Cuma satu warna aja. Tujuannya tidak lain adalah untuk backingan. Masih ngotot dia. Sehingga susunan kejuaraan berubah. Samping perumusan nanti ini melalui aplikasi digital, mungkin bisa jadi kita live ya. Jadi kita nggak pakai lagi kertas dan bolpen. Oh iya. Pakainya tab nih. Pakai tab ya seperti ini ya. Pakai tab. Jadi nggak usah pakai bolpen, nggak usah. Lagi bisa disaksikan live nih pergerakan nilai dari babak ke babak. Jadi tahun lalu saya kebetulan 1 tahun tuh nggak dinas. Quick count perumusan. Kira-kira teman-teman perumus nggak, apa istilahnya, kecewa nggak? Wah, ini matiin rezeki gua nih, atau mengurangi jam terbang dia. Mas Andi, terima kasih atas waktunya. Ini kebetulan ada account baru Mas Andi. Itu channel Indonesian Turtledove University. Ini tidak lain adalah pengembangan dari UPI Channel. Dulu kita pernah menjanjikan akan membuat konten khusus perumusan
dengan menggunakan aplikasi digital. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala, baik dari teknis maupun non teknis. Nah, alhamdulillah sebelum kita ketemu, sebelum kita bikin podcast ini, Mas Andi membicarakan ada program baru Mas Bayu yang sesuai ini, nampaknya pas sekali untuk disampaikan ke Pengmania. Kira-kira apa Mas Andi yang akan disampaikan? Namun sebelumnya silakan Mas Andi menyampaikan, memperkenalkan diri kepada para Pengmania di seluruh dunia nih. Ya, silakan Mas Andi. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Salam kenal buat teman-teman Nupi Channel atau Pengmania Channel di seluruh dunia. ya. Mantap. Sudah mendunia sekarang Mas Andi. Oke. Terus dengan nama baru nih UPI-nya apa tadi? Indonesian Turtle Dove University atau itu channel. Oke Mas Andi. Kita agak mundur ke belakang sedikit ya. Siap. Mas Andi, mungkin Pengmania ingin tahu Mas Andi main perkutut itu mulai tahun berapa dan gimana jalurnya? Kok bisa tiba-tiba jadi juri maupun perumus? Silakan Mas. Apa kira-kira? Bermula dari tahun 2015. Ya. Itu Mas Bayu sendiri ya. Oh. Yang memperkenalkan saya pada perkutut awalnya. Pada Pengmania Jabodetabek. Oke. Di 2015 saya pensiun. Ya. Kemudian banyak waktu, akhirnya dengan bertemu Mas Bayu saya diperkenalkan kepada perkutut. Ya. Dasarnya sih saya memang hobi. Ya. Hobi beternak ya intinya. Oke. Tanam. Ya. Tapi perkutut ini benar-benar hal baru sebenarnya. Masuk di hati. Perlahan-lahan. Oh, perlahan-lahan. Ya. Oke, terus. Di 2015 Mas Bayu mulai mengajak saya mengenalkan kepada Pengmania di lomba-lomba, kemudian mengaktifkan, ingat ya waktu itu ya. Ya. Mas Andi mau nggak nih jadi penancap? Wah. Oh, asisten juri. Asisten juri. Oke, terus. Apa tuh? Udah pokoknya ikut aja. Gitu ya. Prosesnya saya ikutin, akhirnya saya bisa menikmati, mulai tertantang untuk mengenal perkutut lebih jauh. Ya. 2 tahun kemudian saya ikut diklat tuh. Diklat juri perkutut ya. Tahun 2017. 2017. Di mana waktu itu Mas Andi? Kalau nggak salah di tempatnya Haji Arif. Oh ya. Di Sasa. Farm. Oke. Ya, di sana. Diklat. Nah, diklat, kemudian lulus atau tidak lulus? Lulus. Sebagai apa? Sebagai juri junior. Juri junior. Oke, lanjut. Setelah itu berproses, ikut, mulai ikut terjun ke dalam juri, pelatihan-pelatihan, ikut ladini, ya betul, ladber, kemudian aktif juga di pengurus akhirnya, ya di Pengda, ya Pengda mana Pak? Pengda Depok, waktu itu sebagai ketua bidang lomba, ya, kemudian kita, karena saya waktu itu juga masih mentah main di organisasi, Mas Bayu juga kan banyak bantu. Iya, siap. Jadi regenerasi ya. Itu lanjut. Mas Bayu ngasih semangat, saya masih inget tuh. Yang penting niatnya katanya. Ya. Kalau niatnya oke, sudah bisa menikmati, prosesnya kita jalan. Ya. Alhamdulillah Depok tuh bertumbuh. Ya. Berkembang pesat ya. Berkembang pesat. Kemudian saya juga belajar banyak dalam hal menjadi panitia lomba akhirnya. Merambah nih ceritanya. Ya. Dan mungkin nih saya ya, jiwa saya suka hal baru, suka tantangan baru, walaupun kadang perfeksionis. Nah, jadi ada yang belum sempurna, coba lagi, diperbaiki, mencari titik lemah, apa segala macam. Sehingga alhamdulillah lomba-lomba yang kita jalani belum pernah rugi. Wah. Jadi makin profit ya. Makin apa ya? Makin semangat tuh makin karena makin bisa tinggi. Membantu teman-teman. Ya. Lomba aktif, teman-teman bisa pada menjuri. Jadi paketnya lengkap nih. Juri, pengurus, panitia lomba. Jadi terus berkembang, sampai akhirnya
saya juga mulai belajar berternak, walau belakangan ya. Oh, 2 ya. tahun terakhir lah. 2 tahun terakhir ya. Mulai belajar ke sana, jadi praktisinya. Gitu. Oke. Kemudian sambil berjalan berproses, saya pernah mendengar pembicaraan tentang perumusan. Oke. Selenting gitu ya. Iya. Acara-acara pertemuan ada dengar, ada yang menanyakan kenapa sih kok nggak perumusan dipakaikan pada program Excel atau komputerisasi. Iya. Kemudian pada saat itu juga saya mendengar jawaban sudah banyak yang coba katanya, tapi nggak pernah berhasil sampai hari ini. Jadi selama ini perumusan pakai sistem manual. Dan waktunya benar-benar makan waktu lama. Jadi waktu saya masih juri itu saya udah coba membuat pemrograman dengan Excel awalnya. Basic saya memang ada programmer. Saya pernah, ini cuma memperkenalkan, saya pernah jadi lulusan terbaik waktu itu. Ya, 1 tahun ikut ambil program pemrograman komputer. Tapi pada masa itu di tahun 98, 90-an lah. Waktu masih kuliah ya? Udah selesai. Udah selesai. 92 waktu itu. Terus? Ya, tapi karena tuntutan di pekerjaan waktu itu sedang rame-ramenya virus gitu ya. Saya mencoba karena biaya maintenance komputer terlalu tinggi waktu itu. Jadi saya coba terjun, bisa mengatasi sendiri. Nah, berangkat dari sana saya tertantang tuh. Karena sudah lama nggak mengolah rumus-rumus di komputer nih. Saya coba lagi. Walaupun saya waktu itu masih tetap aktif di juri. Saya mulai merambah. Kemudian lambat laun saya merasa ada kekosongan informasi tentang perumusan. Yang harus saya terjemahkan ke dalam program. Akhirnya saya memutuskan saya harus pindah ke perumus. Supaya bisa full ilmunya nih gitu ya. Jadi tadinya Mas Andi sebagai juri, kemudian bergeser ke perumus. Dengan motivasi itu tadi. Ada motivasinya. Saya belajar tentang perumusan, ikut diklat, konsultasi dengan para senior. Sebentar, diklat. Kalau nggak salah Juklak ini produk dari hasil diklat ya. Nah, mungkin Mas Andi bisa diceritakan pengalaman diklat kemarin. Itu apa aja materinya, Mas Andi? Ini di break sedikit ya. Ke diklat dulu. Diklat di Surabaya itu sebenarnya materi pokoknya itu tentang pengukuhan atau seperti fakta integritas. Tentang kebijakan-kebijakan, kesepakatan-kesepakatan baru dalam hal konkurs. Misalnya penjurian, kemudian perumusan. Nah, itu yang dibahas itu. Jadi ada kebijakan baru atau kesepakatan baru yang harus diterapkan. Nah, untuk pelaksananya maka dibuatlah Juklak. Juklak ini ya. Karena belum tertuang di dalam ADART. Karena kita bahas itu. Berapa hari Mas Andi? 3 hari atau 4 hari ya? 3 hari ya. Mungkin 4 hari karena perjalanan jauh ya. Sananya 4 hari saya. Materinya apa aja selain selain teori, praktek? Dengar-dengar di apa? Kodikal ya? Di kodiklat ya? Apa kodikal? Pokoknya pendidikan Angkatan Laut ya, pendidikan dan latihan dasar, di Angkatan Laut ya. Jadi ada memang fisiknya ada. Tapi nggak seberat mereka lah. Seberat Angkatan Laut. Istilahnya kalau buat kita sih ya panas-panasan. Jadi singkat cerita, di sana digembleng fisiknya ya. Fisik digembleng, tapi kalau saya bilang gemblengnya tanda petik lah. Bukan gemblengan untuk tentara ya. Walaupun caranya cara tentara. Karena pendidikan di TNI AL. Saya berbaring di panas hanya beberapa menit. Berjalan hanya beberapa ratus meter atau kilo gitu. Terus untuk materi apa yang disampaikan? Materi itu sebenarnya sudah ada. Tentang kebijakan atau kesepakatan baru dalam pendirian dan perumusan. Nah, termasuk beberapa aturan-aturan kesepakatan tentang hubungan kerja juri dengan peserta, kemudian bagaimana teknis-teknis untuk menyelesaikan masalah, ya itu juga dibahas di sana. Misalnya ada komplain, kemudian hanya beberapa poin, misalnya pembatasan waktu untuk penghitungan syarat, misalnya dari 10 detik jadi 15 detik. Jadi semuanya tertuang sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya
Juklak yang kemarin disempurnakan lagi. Bukan disempurnakan, disosialisasikan. Disosialisasikan, oke ya. Jadi kalau kita kurang paham, kita bertanya, kan gitu. Oh, jadi gitu. narasumbernya ada nih. Oh ya. Ini maksudnya begini, ini maksudnya begini. Kalau nggak jelas, kita tanya. Jadi misalnya kan beberapa isian untuk penjurian, itu sudah ditentukan kalau sekarang. Jadi bentuknya baku nih. Nah, misalnya untuk 42,5, 9 hanya boleh di tengah dan di depan. Oh, gitu. iya. Untuk 43 semua kebijakan-kebijakan itu, aturan-aturan itu ada di sini. Ada. Oke. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke. Kemudian di beberapa aturan tambahan seperti misalnya untuk kelas Y itu ada diskualifikasi. Ya, ada diskualifikasi. Misalnya kalau di junior itu burung yang balas bunyi balas 3 kali berturut-turut 15 detik. Bunyi keempat dalam 15 detik dia masuk, maka dis ya. Oke. Maksimal nilainya hanya 43. Oke. Kita 2 warna lah. Menarik sekali Mas Andi. Kayaknya terlalu luas, nanti kita bahas. Nanti mungkin dibahas nanti di konten berikutnya ya. Oke. Hari ini kita bahas khusus perumusan. Siap. Seperti yang Mas Andi sampaikan. Apa yang melatar belakangi Mas Andi tiba-tiba punya apa ide atau bikin aplikasi tentang perumusan? Apa kira-kira? Sebenarnya berangkat idenya itu begini. Karena saya terlibat dalam banyak hal di perkutut, akhirnya di organisasinya, di pelaksanaan lomba-lomba atau panitia gitu ya. Kemudian menjiwai lah saya akhirnya masuk ke dalam. Kemudian saya merasa bahwa ini setelah tantangan perumusan tadi ya, masuk. Kemudian saya merasa bahwa penghobi perkutut ini harus terus bertumbuh dan berkembang. Bentar, sebelum tumbuh, kan saat ini kita tahu sendiri ya, kita lagi stuck perkutut, daya beli melemah ya, seiring dengan ekonomi juga tentunya ya. Tapi kayaknya menarik sekali nih dengan adanya anak-anak muda tadi dilibatkan supaya ikut mencintai atau hobi burung perkutut ya. Nah, anak-anak muda yang dimaksudkan yang gimana Mas? Jadi gini, dulu waktu saya masih aktif sebelum mundurkan diri ya, di kepengurusan di bagian lomba di Depok. Saya coba dulu mengaktifkan mereka yang muda-muda, dan itu memang bertumbuh dan berkembang. Cuman waktu itu pendorongnya kita galakkanlah dini. Karena pemula ini kan mungkin butuh reward, tapi kelasnya belum mampu nih. Lalu kita bikin tadi, mungkin Mas Bayu masih inget tuh ya, kita sering bikin lomba di sini, kelas Ladini. Ngider gitu. Kita jaring yang muda-muda, bekerja sama dengan ternyata menghasilkan juga ya dengan kita mobile bikin lomba. Akhirnya tumbuh nih kan Depok, termasuk jadi apa ya, mungkin bisa jadi barometernya barometer ya untuk anak-anak muda. Kemudian saya berkembang, pemikirannya makin ke belakang, menyadari bahwa digitalisasi ini nggak terpisahkan lagi dengan anak muda. Anak-anak sekarang lebih senang yang berbau digital ya, daripada hampir separuh harinya itu habis dengan digital. Laptop, gadget, bahkan informasinya pun dengan digital. Cara menyampaikan pendapatnya pun sekarang dengan digital. Saya coba berpikir waktu itu, bagaimana kalau kita di perkutut ini menjaring yang muda-muda dengan digitalisasi, sehingga mereka bisa menikmati perkutut dengan cara digital. Minimal start di awal saya coba program perumusan ya, sebagai pancingan ya, sebagai gerak awal. Karena yang sudah baku ini kan nggak mungkin kita rubah total nih gitu. Betul. Jadi harus perlahan-lahan menggiring yang muda-muda sampai ke sana kan. Bahkan saya berharap yang muda nanti justru bisa mengembangkan ide ini lebih besar tanpa menghilangkan jati dirinya perkutut ini sendiri gitu. Saya tetap sebagai, bahkan mungkin sempat kita kelakar ya, tapi mudah-mudahan terwujud. Di samping perumusan nanti ini melalui aplikasi digital, mungkin bisa jadi kita live ya. Lomba live dengan jangka panjangnya, hayalan kita ya.
mudah-mudahan bisa pelan-pelan bisa tercapai ke sana ya. Oke. Kalau saya sih menganggap hayalan ini masih bisa diwujudkan. Maksud saya dengan proses ya, dengan kerjasama. Asalkan didukung oleh pengurus ya. Ya, dengan semua pihak lah. Iya ya, semua pihak ya. Coba ke sana. Apakah digitalisasi ini nanti bisa membuat Putut jadi terus bertahan dan berkembang ke depan? Program awal ini menjadi langkah dasar saya untuk memperkenalkan dunia digital awal yang bisa dinikmati dalam proses konkurs ini. Sebelum gitu ya. yang hayalan tadi ya, saya berhayal tuh suatu hari juri-juri kita nggak pakai lagi kertas dan bolpen, pakainya tab nih. Pakai tab ya seperti ini ya. Pakai tab. Jadi nggak usah pakai bolpen, nggak usah lagi, sehingga bisa meminimalisir kesalahan penulisan, kesalahan isian. Ngirit ATK juga. Oh iya, itu bisa. Oke. Terus asetnya sekali ya. Iya. Kemudian bisa disaksikan live misalnya. Orang bisa yang dari lombanya ada di Jakarta, yang di Surabaya bisa lihat live. Bisa langsung nonton ya, live streaming ya. Live streaming, pergerakan nilai dari babak ke babak, dari laptop misalnya, atau dari HP misalnya. Jadi itu hayalannya ke sana. Pertanyaannya Mas Andi, bagaimana dengan juri-juri yang sudah aki-aki? Kan dia gaptek. Ya. Bisa nggak diajarin? Sebenarnya kalau ini kan kita hanya penciptaannya hanya sebagai operasional. Operator aja ya. Jadi tinggal nutul-nutul gitu aja. Lebih mudah daripada menggunakan kertas dan ballpoint. Tulisan urak-urakan gitu ya. Kan nggak waktu Pak Bayu dulu jadi mentor, waktu kita di kelas. Ada kan beberapa orang yang sudah kupingnya jago, pengalaman perkututnya banyak, giliran nulis, teter. Melihat angka per itu, langsung buyar. Iya, perempatan ya. 38/4. Nah, dengan teknologi ini enggak ya. Hanya tinggal nutul-nutul aja ya. Jadi simpel. Nanti di programan ini saya tunjukin caranya. Tapi ini hanya untuk perumusan dulu. Sementara main di perumusan dulu ya. Ini tantangan yang saya pikir berkah. Berkah kenapa? Maaf ini bukan tapi saya mau mencoba melewatkan jalurnya prosesnya. Jadi tahun lalu saya kebetulan 1 tahun tuh nggak dinas. Wis, kenapa tuh nggak dinas? Iya. Jadi tidak didinaskan 1 tahun. Diskorsing mungkin? Nggak juga? Nggak ada surat. Waduh. Nggak ada lisannya. Tapi nggak apa-apa. Saya anggap itu berkah. Karena kita ambil hikmahnya. Hikmahnya itu begini. Saya setahun itu waktu yang sudah saya persiapkan untuk melayani atau berbakti pada rumusan lomba-lomba Sabtu dan Minggu. Itu saya gunakan untuk mengolah program ini. Memperdalam tadi ya. Memperdalam tadi, menghangatkan lagi pikiran, menggali dulu ilmu yang pernah saya pelajari, dengan dasar bahwa saya sudah mengkeruk segala macam tentang perumusan. Mungkin ada terselip 1 atau 2 atau 3 yang kurang, nanti disempurnakan mungkin, ya teman-teman yang sudah senior dan sudah pakar ini mungkin bisa nanti komen atau memberi sanggahan atau pertanyaan yang coba kita selesaikan lewat program. Bisa nggak? Mas Andi ini intinya menyempurnakan aplikasi Mas Andi ya. Mau melalui namanya apa nih aplikasi Mas Andi? Aplikasinya sih saya nama aplikasi perumusan. Atau lebih kerennya quick count perumusan. Itu bisa. Lebih tepat ya. Kalau istilah yang lebih gampang diingat mungkin ya. Iya. Jadi perhitungannya itu seperti quick count. Karena real time. Iya, betul. Kan selama ini kan di perumusan ya seperti kita tahu ya. Babak keempat selesai gitu kan. Mulai dah kerja perumus. Ditungguin sama peserta sampai ngantuk-ngantuk. Padahal panitia untuk mengisi kekosongan itu sambil menunggu diumumkanlah lelang. Door prize. Masih belum kelar juga. Begitu kelar Mas Andi, datanglah ada yang kecil komplain. Pak komplain. Pak, tadi saya di babak ketiga udah bunyi nih. Ini kok kosong. 2 item. 2 mending 3 item. Cuma 1 warna aja. Tujuannya tidak lain adalah untuk backingan. Masih ngotot dia. Sehingga susunan kejuaraan berubah. Nah, kira-kira nih dengan aplikasinya Mas Andi tadi, quick count perumusan, bisa nggak mengantisipasi itu supaya? Itu salah satu yang saya antisipasi. Karena itu juga pengalaman saya selama jadi perumus.
banyak hal-hal yang harus dikoreksi sehingga proses ini bisa menutupi itu. Misalnya kalau sekarang 10 menit sebelum babak keempat kita sudah harus coba menyampaikan ke dewan misalnya, burung ini draw nih. Nah, misalnya dengan adanya aplikasi quick count perumusan, kira-kira teman-teman perumus nggak apa istilahnya kecewa nggak? Wah, ini matiin rezeki gua nih atau mengurangi jam terbang dia? Kalau untuk sementara ini saya pikir enggak. Enggak ya? Ya, karena ini masih tetap berproses. Alat ini sebagai alat mengkoreksi. Ya. Jadi tetap bertugas seperti biasa. Jadi kesimpulannya mengalihkan tugas juga bisa. Ya, dialihkan seperti ngambil brosur atau brosurnya atau misalnya mengawasin bendera, mencatat. Selama ini kan sering juga mengalami ada bendera tanda babak, tapi isian tidak ada nilainya. Nah, itu tugasnya perumus ya. Begitu kita cross check ke koordinator atau dewan dan ke juri, ternyata ada. Nah, gitu. Jadi seringkali jadi problem. Nah, itu bisa kita minimalisir. Sehingga programnya nanti diharapkan bisa jadi alat bantu. Jadi tidak mengurangi jam terbang teman-teman perumus ya. Satu. Nah, kedua, karena saya juga pernah jadi panitia. Biasanya panitia ini dengan kebijakan-kebijakan baru, misalnya harus menambah pengawas, harus menambah insentif dewan, insentif koordinator, ada tambahan-tambahan. Mungkin beberapa panitia kelas-kelas ladini atau apa, ini agak repot nih. Soal biaya nih. Iya, betul. Kalau mbak kecil pakai pengawas. Iya, misalnya kan. Tapi kan ada ketentuan-ketentuan yang kita harus tetap taati sebagai bukti dukungan terhadap P3SI. Atau kesepakatan yang sudah kita bangun kan. Nah, mungkin kalau bisa diizinkan, mungkin kalau untuk ladini bisa dibantu dengan alat ini sementara. Menghemat biaya. Siap. Jadi nggak perlu harus pakai banyak rumus apa segala macam. Ini bisa dibantu. Tapi dengan izin. Mungkin nggak bisa tiba-tiba gue nggak pakai rumus, gue pakai ini aja gitu. Nggak bisa karena nggak ada surat perintah untuk mengeluarkan. Kalau konvensional seperti biasa kan pasangan nih perumus. Yang satu berbicara atau ngomel, satu mencatat. Nah, dengan digital ini apakah berdua sendiri bisa, berdua bisa. Karena sifatnya real time. Ya, jadi sifatnya real time. Kalau ada koreksi juga real time. Terus hasilnya nih, kalau di perumusan manual kan lama tuh seperti yang tadi. Di quick count perumusan nih kira-kira berapa jam? Berapa menit? Kalau dia di quick count. Jadi sistemnya gimana? Cara babak pertama diambil, terus di input datanya, terus. Tapi juga penginputannya saya buat sesimpel mungkin, sehingga hanya dengan beberapa klik aja. Ya, dengan nutul-nutul aja. Jadi nggak perlu diketuk-ketuk. Nggak perlu perempat harus ini, harus nggak perlu. Jadi ditutul-tutul. Nanti kita coba praktek. Ya, menarik sekali nih. Terus. Kemudian waktu yang dibutuhkan itu nanti kita bisa coba. Ini saya belum uji waktunya. Tapi satu catatan bahwa berapapun jumlah blok, berapapun jumlah burung yang bunyi, waktunya akan tetap konstan. Kenapa? Karena kita hanya menginput data. Beda dengan manual. Manual semakin banyak yang input data, yang mikir, yang hitung. Semakin banyak yang bloknya, makin tingkat kesulitannya makin tinggi. Ketelitiannya dibutuhkan lebih banyak. Dan resiko kesalahan jadi lebih besar. Gitu. Kalau ini enggak. Kalau ini stabil. Akurat ya. Jadi tepat, akurat, cepat. Nah, itu yang. Bahkan kalau ada salah isian dia terkoreksi saya buat. Misalnya 43 setengah misalnya. Ada 23/4 misalnya. Tapi salah satunya terisi 8,5 misalnya. Itu terkoreksi langsung. Kita tahu, ini salah nih isiannya. Salah satu yang mana kita bisa tahu. Nah, gitu. Jadi saya buat koreksinya untuk mempermudah pengguna bahwa ada kesalahan dalam memasukkan data. Gitu. Jadi terkoreksi langsung dia. Jadi harus dibetulkan.
Oke, untuk kemungkinan draw gimana Mas Andi? Draw saya coba buat beberapa percobaan ekstrim. Percobaan ekstrim tuh yang mungkin ada nilai 45, ada nilai 42, 4,5. Ada macam-macam, saya masukkan semua nilai, saya kombinasi. Beberapa saya buat draw, beberapa ini saya pokoknya buat ekstrim, sengaja untuk menguji sistem aplikasi tadi ya. Program ini untuk menguji itu. Nah, hasilnya teman-teman mau coba juga memasukkan data yang akan kita olah real time bisa. Kita coba dibuat draw semua, misalnya nanti terkoreksi, oh nomor sekian draw, sekian dengan draw, sehingga kalau kita diharuskan menyampaikan ke dewan di babak 10 menit sebelum berakhir, kita sudah tahu nih, begitu babak 3 masuk kita sudah tahu. Oh, jadi boleh dibilang untuk sejak dini udah ketahuan. Ini bakalan draw. Maka perumus tadi menyampaikan ke dewan. Meskipun tidak juara 1, 2, 3 yang draw, bisa terjadi juga. Saya bikin ini sampai 30. Walaupun di blanko 42 itu enggak, kejuaraan itu hanya 25. Di ya, standar sesuai piala ya, sesuai ya. Cuman saya buat sampai 30. Oh, ini buat sampai 30. Saya buat sampai 30. Jadi memungkinkan kalau ada penambahan. Programnya siap, gitu maksud saya. Siap. Kemudian program ini saya kelola dalam masing-masing kelas 5 blok. Saya anggap ini bisa mewakili program yang digunakan di LPI. Karena LPI kan rata-rata 4 blok. Ya, jadi saya program khusus bisa digunakan 5 blok. Sehingga program ini ready digunakan dari mulai ini sampai LPI. Siap. Nah, itu kalau ada teman-teman yang mungkin tertarik, coba nih, gue punya kasus begini, bisa nggak diselesaikan programnya? Misalnya ada perbandingan nilai, unggulan, kan macam-macam ya. Ada nilai unggulan, ada nilai draw yang harus kok tempat isian gitu ya. Jadi itu semua ada. Ya, kita terkoreksi semua. Terkoreksi ya. Jadi 3 tahun selesai, alhamdulillah. 3 tahun maksudnya? Program ini saya selesaikan dalam 3 tahun. Oh iya. Ini tahun seperti UP yang pernah janjikan dulu ya. Baru sekarang keturutannya. Dari setahun nggak dinas. Dinas ya, alhamdulillah. Jadi full. Iya, ya cuma bukan Mas Andi aja yang. Gitu ya. Saya juga kena himanya. 3 bulan. 3 bulan. Diskorsing tanpa alasan yang jelas. Kalau itu enak, Mas. Nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya. Tung Mania, demikian tadi sekilas informasi tentang perumusan melalui aplikasi Quick Count digital. Untuk lebih jelasnya, lebih gamblangnya, bagaimana cara mengoperasikannya, nanti di podcast berikutnya akan kita sajikan yang menarik. Untuk itu, YouTube channel memohon kepada para Kongmania di seluruh dunia untuk didukung dengan like, subscribe, share, and comment seluruh Indonesia. Kongmania, demikian informasi yang kita berdua sampaikan. Semoga dengan diskusi di podcast ini dapat bermanfaat bagi para Kongmania di seluruh dunia. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.